Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan beberapa informasi terupdate dari berbagai wilayah di Indonesia. Bersama saya Muhammad Hafiz, inilah update Nusantara selengkapnya. Pemerintah berencana memberlakukan PPN, pajak pertambahan nilai terhadap bahan pokok atau sembako. Hal ini menuai tanggapan dari berbagai kalangan masyarakat termasuk para pedagang di Tasikmalaya. Mereka menolak rencana tersebut dan merasa bahwa penerapan PPN sembako hanya semakin mempersulit perekonomian masyarakat. Pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok. Wacana ini tertuang dalam perluasan objek pajak (PPN) dalam draft revisi Undang-Undang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Pasal 4A menyebutkan bahwa barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat dihapus dari barang yang tidak terkena pajak pertambahan nilai. Saat ini, bahan pangan yang tidak terkena PPN diantaranya beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayuran, dan umbi-umbian. Meski baru wacana, kebijakan pemerintah ini langsung menuai penolakan masyarakat. Pedagang di Pasar Tradisional Pancasila Tasikmalaya, Jawa Barat mengaku resah. PPN bahan pangan dinilai memberatkan masyarakat karena harga barang akan naik. Khusus untuk sembako, kirma sulit ditambah lagi makin sulit itu. Harapan ibu ke depannya lebih baik, lebih menguntungkan rakyat kecil terutama ya. Kalau sembako kan sekarang ditambah lagi beban untuk bayar pajak ya. Jadi makin kebebanan lah gitu Jadi harga spontan makin naik gitu ya. Untuk ke konsumennya makin ditaikin gitu. Kan udah nambah beban itu. Masyarakat berharap pemerintah bersikap lebih bijaksana mengingat diberlakukannya PPN sembako akan menaikkan harga pasar. Nisrina Nahatul Azizah melaporkan, Tasikmalaya, Jawa Barat. Beralih ke berita selanjutnya, Pansos Aset Kota Payakumbuh telah melaksanakan rapat bersama dengan beberapa tokoh masyarakat Kota Payakumbuh guna membahas aset Kabupaten 50 kota yang berada di Kota Payakumbuh. Berikut informasinya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, Sabtu 29 Mei 2021. Seperti yang Anda lihat di belakang saya, pemirsa, sedang berlangsung agenda rapat hearing Pansus Aset DPRD Kota Payakumbuh yang dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat Kota Payakumbuh, diantaranya mantan wali kota dan wakil wali kota Payakumbuh, serta mantan sekda dan mantan pimpinan serta anggota DPRD Kota Payakumbuh. Ini adalah rangkaian kegiatan ketiga setelah dibentuknya Pansus Aset ini, di mana agenda pertamanya adalah rapat kerja internal dan agenda keduanya adalah rapat kerja dengan bagian aset Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh. Untuk informasi selengkapnya berikut liputannya untuk Anda. Sabtu 29 Mei 2021 telah berlangsung rapat panitia khusus aset Kota Payakumbuh yang dipimpin oleh YB.DT Parmanto Alam SH. Rapat juga dihadiri oleh Kepala Badan Keuangan Daerah yang membawahi bagian aset, Syafwal MM, serta anggota DPRD Kota Payakumbuh yang menjadi anggota Pansus Aset. Kemudian rapat juga dihadiri oleh mantan Sekda Kota Payakumbuh, yakni Bapak Irwandi. Menurut YB Parmanto Alam, Pansus ini dibentuk karena banyaknya aspirasi tokoh-tokoh masyarakat kepada DPRD Kota Payakumbuh terhadap aset pemerintah Kabupaten 50 Kota. Aset itu berada di wilayah teritorial Kota Payakumbuh, seperti kantor Bupati yang terletak di jantung Kota Payakumbuh. Ya, sebetulnya kalau masalah aset ini itu sudah dibicarakan jauh sebelum ini, mulai dari pemerintahan Pak Fahmi Rashad sampai terakhir dengan pemerintahan Pak Yusri Zain, itu sudah dibicarakan, sudah ada tim juga yang dibentuk, tapi konkretnya belum sampai sekarang. Dikatakan oleh Syafwal atau akrab dipanggil Aba selaku pimpinan Badan Keuangan Daerah, sejarahnya bahwa pada tahun 1970 terjadi pemekaran daerah Luhak 50 menjadi 2 daerah, yaitu Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh. Dari aturan hukum pemekaran daerah tersebut, Syafwal mengatakan bahwa
Tidak ada kewajiban Kabupaten 50 kota untuk menyerahkan pengelolaan barang milik daerah yang diibaratkan menjadi wilayah administrasi pemerintahan pasca pemekaran, yang mana ini sudah didiskusikan oleh Provinsi dan Kemendagri. Maka, secara kepemilikan berdasarkan Peraturan Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah, mulai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 sampai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, bahwa status kepemilikannya memang tetap berada pada Kabupaten 50 kota. Namun, dalam konteks lain, seharusnya kata Syafwal jika dilihat dari fungsi pelayanan masyarakat, harusnya kota pelayanan tersebut berada di dekat masyarakat yang dilayani. Namun, dikarenakan keterbatasan dana, maka Kabupaten 50 kota masih menggunakan prasarana yang berada di Kota Payakumbuh. Syafwal lebih lanjut mengatakan bahwa jika pemerintah Kota Payakumbuh melakukan kerjasama dengan pihak Kabupaten 50 kota, pemerintah Kota Payakumbuh dapat membantu Kabupaten 50 kota. Seperti pada Peraturan Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemerintah Kota Payakumbuh dapat bertukar guling dengan Kabupaten 50 kota atau dalam bentuk hibah khusus. Suci Afriani melaporkan, Padang, Sumatera Barat. Informasi berikutnya, pandemi COVID-19 telah memberikan dampak buruk bagi perekonomian negara. Pasar tradisional yang menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi masyarakat masih tetap bertahan dan berjalan di masa pandemi COVID-19 ini. Namun terlihat banyak perubahan terhadap kondisi pasar, dari sepinya pengunjung pasar hingga banyaknya lapak pedagang yang tutup. Pasar tradisional masih tetap bertahan dan berjalan di masa pandemi COVID-19. Aktivitas perdagangan pasar tradisional tetap dilakukan, sebab pasar tradisional adalah tempat yang paling dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokok sehari-hari. Selama masa pandemi COVID-19, beberapa lapak pedagang terlihat tutup, serta tingkat daya beli masyarakat di pasar tradisional juga berkurang. Ya, kenapa pasarnya sepi bude? Ya maksudnya ya jauh lah deh sama dulu gitu ya. Gitu. Sepi gitu. Sepi lah ini kok gini ngeliat ya keadaannya deh. Ya, selama ini corona. Penyebab penurunan konsumsi di pasar tradisional karena akibat pandemi yang telah berlangsung selama lebih kurang 1 tahun. Hal itu memberikan dampak yang signifikan bagi keberlangsungan hidup pasar itu sendiri, terutama para pedagang dan warga sekitar pasar. Pemirsa, layang-layang merupakan salah satu mainan yang bisa dimainkan oleh semua umur, baik anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa sekalipun. Selain harganya yang terjangkau, layang-layang bisa dijadikan salah satu permainan untuk mengisi waktu sebagai pelepas penat di tengah pandemi ini. Seperti di daerah lapangan Serua Indah Ciputat, Tangerang Selatan. Pandemi COVID-19 tidak meredam keinginan warga, terutama anak-anak, untuk bermain layang-layang. Beberapa waktu terakhir, banyak masyarakat mulai tertarik dengan permainan tradisional ini. Meskipun muncul beragam masalah yang dihadapi masyarakat, bukan berarti pandemi COVID-19 selalu berlaku buruk. Banyaknya waktu yang dimiliki masyarakat selama di rumah justru memunculkan tren kegiatan baru yang semakin diminati. Salah satunya permainan layang-layang. Permainan ini merupakan aktivitas yang positif sekaligus sebagai media hiburan bagi warga dan anak-anak di tengah pandemi, dengan mengikuti protokol kesehatan. Kamu main layangan berapa kali selama pandemi ini gitu? Biasanya sih saya main layangan setiap hari. Jam berapa? Biasanya dari jam 4 sampai jam setengah 6 mau maghrib. Oh, berarti selama pandemi ini kamu lebih sering-sering main layangan ya? Oh iya. Kalau untuk harga layangannya sendiri berapa adek belinya? Untuk harga layangan ini 1.500. Kalau beli 2 jadi 2.500. Lapangan luas menjadi tempat yang efektif dan aman untuk menerbangkan layang-layang, seperti di lapangan Gareh Serua Indah Ciputat. Bermain layang-layang semakin menjadi tren terdepan selama pandemi COVID-19. Apalagi sudah memasuki musim libur sekolah. Bagi anak-anak Serua Indah Ciputat, lapangan ini menjadi tempat alternatif untuk menerbangkan layang-layang guna melepas penat di tengah pandemi. Fatnur Hidayati melaporkan.
Pemirsa, dalam penyambutan Bintaro Coffee Festival, acara pameran dan kompetisi tahunan membuat rangkaian acara-acara kopi seperti salah satunya Latte Art Duel. Latte Art Duel ini adalah sebuah acara fun competition yang digagas oleh Propos Kopi. Berikut laporannya untuk Anda. Menyambut Bintaro Coffee Festival, acara tahunan festival kopi, Poros Kopi bergerak bersama penggiat kopi lainnya membuat acara Latte Art Duel keliling Tangsel kedai ke kedai. Latte Art Duel menerapkan protokol COVID-19 yang ketat. Latte Art Duel telah berjalan 4 episode. Pada episode keempat berlokasi di Skyline Coffee BSD dengan peserta berjumlah 8 orang dan juri-juri yang kompetitif. Latte Art Duel sukses meramaikan kopi Tangsel. Beralih ke informasi berikutnya, setiap sudut di Kota Payakumbuh memiliki ragam aneka kuliner yang sungguh menarik selera. Mulai dari pilihan restoran, kafe, hingga jajanan pinggir jalan. Nah, segmen kali ini Muhammad Hafiz akan mengajak Anda untuk mencoba makanan yang menjadi favorit banyak orang. Seperti bakso, aneka ragam kue, sate, hingga minuman. Kira-kira gimana ya? Berikut liputannya untuk Anda. Berjalan di sepanjang jalan Kota Payakumbuh memang tidak ada habisnya dengan pemandangan kuliner. Mulai dari makanan berat, cemilan, berbagai macam minuman, hingga jajaran makanan khas daerah menjadi daya tarik tersendiri. Tidak hanya sampai di situ, beranjak semakin malam, sepanjang jalan di pusat kota pun kamu akan menemukan berbagai kafe yang memiliki ciri khas masing-masing. Setiap daerah memiliki cerita unik tentang jajanan kuliner yang dapat menarik selera para penikmatnya. Nah, kali ini saya sedang berada di pusat perbelanjaan Kota Payakumbuh, tepatnya di bawah kanopi Pasar Kota Payakumbuh, dengan beberapa jajaran kuliner yang dapat kita cicipi. Nah, kali ini saya akan mencicipi salah satunya. Yuk, ikutin aku. Nah, tempat pertama yang akan saya kunjungi ini merupakan salah satu jajanan khas di daerah Payakumbuh. Ya, sate dangong-dangong. Makanan yang kaya akan rasa ini selalu ramai diserbu pengunjung. Sate dangong-dangong ini bukanya jam berapa, Bang? Sampai jam berapa? Bukanya jam 3, Bang. Jam 3 sampai jam 2. Jam 2 ya? Jam 2 malam. Itu biasanya sehari porsinya berapa? Berapa porsi yang habis? Untuk porsinya bisa, Bang. Mana tong tusuk? Oh, berapa tusuk? 5.000 tusuk sehari. Biasanya yang membedakan dengan sate lain itu apa, Bang? Ada ciri khas sendiri? Kuahnya, Bang. Kuahnya. Berarti dari bumbu kuahnya ya? Bumbunya kan kita bumbunya bikin sendiri. Oh, bikin sendiri. Ya, ada jual di pasar. Oh. Oke, baik. Makasih ya, Bang ya. Nah, kali ini aku akan cicipi menu dari sate dangdangong ini sendiri. Yang katanya itu dari kuahnya emang ciri khas gitu. Memang benar karena dari bumbunya itu sendiri mungkin ya, pedas dan bumbunya itu berasa banget gitu loh. Saya lanjutin. Beralih dari menu makanan, tidak lengkap rasanya jika tidak mencoba ragam minuman yang ada pada kuliner tepi jalan ini. Kali ini saya akan mencoba varian dari menu bandrek Pak Edi, yaitu teh taluanya. Minuman tradisional dari bahan dasar kuning telur bebek ini dengan seduhan teh hangat memiliki berbagai khasiat untuk kesehatan dan daya tahan tubuh. Bu, untuk menu teh talua sendiri itu bahannya apa aja, Bu?
Banyak susu, Ada susu, gula pasir, sama kuning telur. ya. Ya, kuning telur bebek ya, Bu? Iya. Biasanya sehari itu berapa porsi habisnya? Habisnya kadang 5 kertas. Makan telur. Berarti tergantung telur ya? Nah, tergantung telur, kadang 150 telur. Oh, 150 butir. Ya. Makasih, Bu. Nah, salah satu menu minuman andalan dari Minangkabau itu teh talua. Jadi paduan teh dengan kocokan kuning telur itu menjadi minuman tradisional dari Minangkabau. Lengkap sudah keseruan saya Muhammad Hafiz dengan jajaran jajanan kuliner tepi jalan yang ada di kota Payakumbuh hari ini. Melaporkan untuk Update Nusantara. Di tengah moderasi kota Tangerang Selatan dengan banyaknya pembangunan infrastruktur membuat kota Tangerang Selatan jadi minim tempat wisata alam. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang lari ke kota lain demi menikmati udara segar alam yang asri dan sejuk. Nah, kini tak perlu jauh-jauh lagi keluar kota, karena semakin banyak tempat wisata yang mengusung tema dekat dengan alam. Salah satunya, Kampung Konservasi Rimbun. Informasi berikut sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Muhammad Hafiz bersama dengan kru yang bertugas. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda warga Tangerang yang ingin menikmati waktu liburan tanpa harus keluar kota, Anda bisa berkunjung ke Kampung Konservasi Rimbun di Ciater, Kecamatan Serpong. Destinasi wisata kuliner ini berlokasi di Jalan Haji Camat nomor 11 Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Tersedia berbagai fasilitas bermain seperti area outbound, berkemah, bercocok tanam, serta fasilitas untuk anak-anak bermain. Selain itu, di tempat ini Anda juga bisa menikmati pertunjukan musik. Kampung Konservasi Rimbun ini juga cocok untuk kegiatan reuni, gathering, rapat, atau resepsi pernikahan. Suasana yang asri karena rimbunnya perpohonan membuat pengunjung merasakan tidak sedang berada di tengah lingkungan perkotaan Tangerang Selatan. Sementara bagi Anda penikmat kuliner, di lokasi ini terdapat juga kafe dan restoran. Untuk menu yang disediakan juga lengkap seperti pecak gurame, ayam goreng kremes, aneka tumis sayur, mie goreng, dan aneka nasi goreng. Aneka menu tersebut bisa Anda dapatkan dengan merogoh kocek mulai dari Rp12.500 sampai dengan Rp40.000. Ada pula aneka minuman yang disediakan yang dibanderol mulai harga Rp10.000 sampai dengan Rp25.000. Jika Anda ingin bersantai sambil ngemil cantik, bisa memesan menu cemilan seperti pisang goreng, tempe mendoan, dan tahu isi dengan harga mulai dari Rp10.000 per porsi. Resto dan Cafe Rimbun buka setiap hari mulai pukul 11 sampai 21 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan untuk weekend buka lebih pagi mulai 7 waktu Indonesia bagian Barat. Di masa pandemi, Rimbun menerapkan protokol kesehatan demi kenyamanan dan keamanan pelanggan. Sampai saat ini semua program Rimbun masih aktif berjalan. Hanya kegiatan outbound dan camping dihentikan untuk sementara. Kofifa melaporkan Serpong, Tangerang Selatan.